Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Dalam machine learning terdapat proses testing dan proses training. Apa itu proses training dan proses testing? Training adalah proses penggunaan dataset secara bertahap untuk membuat sebuah model dalam melakukan prediksi dan menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning lainnya sesuai tujuannya masing-masing. Apa itu model? Model adalah hasil dari training data latih tertentu dengan algoritma machine learning. Contoh masalah sederhana. Terdapat pasangan X sebagai input dan Y sebagai output. Dengan pasangan data sebagai berikut. Ada data 2 sebagai X, 5Y, 3X, 7Y, 4X, dan 9Y. Lalu, bagaimana cara memprediksi nilai Y jika diketahui nilai X-nya adalah 5? Dengan algoritma tertentu dalam problem kali ini adalah regression, maka Y sama dengan 2X plus 1, di mana jika nilai X sama dengan 5, maka Y sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Testing adalah proses pengujian pada model machine learning dari hasil training dengan dataset testing untuk melihat keakuratan atau performa dari sebuah model. Lalu apa itu dataset? Dataset merupakan kumpulan data. Dataset bisa berupa tabular yang memiliki baris dan kolom, atau bisa terdiri dari kumpulan file atau dokumen. Contoh dataset adalah data iris, data seleri, karyawan, dataset ekspresi wajah, dataset lutut, dan masih banyak lagi. Dataset publik bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti library dari scikit-learn dataset, Kaggle, dan sebuah organisasi yang membagikan datasetnya secara publik. Dalam machine learning ada beberapa problem seperti regression, classification, clustering. Apa itu regression, classification, dan clustering? Regression, classification, dan clustering merupakan 3 metode yang sering digunakan untuk analisis data. Regression termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu atau real value. Data di samping terdiri dari beberapa variabel di antaranya body style, engine size, horsepower, peak RPM, dan price. Di mana price adalah sebagai target. Contoh algoritma regression seperti linear regression, polynomial regression. Klasifikasi juga termasuk ke dalam supervised learning. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit. Dalam klasifikasi, variabel targetnya bertipe kategori, seperti iris sentosa, iris versicolor, iris virginica.
Jadi perbedaan klasifikasi dan regresi yang dapat kita lihat dengan jelas adalah nilai dari variabel targetnya. Di klasifikasi, variabel target harus berupa kategori atau nilai diskrit, sedangkan di regresi berupa real value. Contoh algoritma classification seperti decision tree, naive Bayes, Canis-Neighbor. Clustering atau klasterisasi termasuk unsupervised learning. Clustering dilakukan jika kita ingin menemukan klaster dari sebuah dataset. Jadi, apa itu cluster? Cluster adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut dan berbeda dengan objek di kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi di mana setiap data latih sudah memiliki label alias sudah ditentukan kelasnya. Dalam clustering tidak berlabel. Contoh algoritma dalam clustering seperti K-means, K-median, fuzzy J-means, dan lain-lain. Regression classification adalah supervised learning. Clustering adalah unsupervised learning. Lalu apa itu supervised learning, unsupervised learning? Supervised learning adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Contoh image kucing di tag kucing. Di setiap masing-masing image kucing dan image anjing di tag anjing di setiap masing-masing image anjing. Machine learning kategori dapat berupa classification, anjing, kucing, beruang, dan sebagainya. Dan regression bisa berupa berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Contoh algoritma pada supervised learning meliputi decision tree, naive Bayes classifier, artificial neural network, dan support vector machine. Unsupervised learning. Lain halnya dengan supervised learning, unsupervised learning tidak memiliki data latih. Sehingga data yang ada, kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya. Unsupervised learning tidak menggunakan label dalam memprediksi target fitur atau variabel, melainkan menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki. Jika atribut dan sifat-sifat dari data fitur yang diekstrak memiliki kemiripan, maka akan dikelompokkan kelompok-kelompokkan atau clustering. Contoh algoritma pada unsupervised learning meliputi K-means dan fuzzy J-means. Di sini kita akan menggunakan linear regression untuk prediksi gaji karyawan berdasarkan pengalaman kerjanya. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mengimport file CSV-nya. File CSV memiliki year experience dan salary, di mana kita akan memprediksi salary seorang karyawan dengan year experience pengalaman kerjanya. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mengimport library yang dibutuhkan untuk pengujian kali ini. Pertama, kita bisa menggunakan library dari Python yaitu Pandas. Untuk meload file CSV yang sebelumnya kita import tadi, dan NumPy
sampai dan as current untuk linear regressionnya. Dan import sklearn train test split untuk memisah data salary ini menjadi data trend dan data testing. Untuk selanjutnya import matplotlib untuk visualisasi nanti. Kita jalankan. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan melakukan load dataset. Dari sini dimasukkan ke dalam codingan, yaitu dengan cara kita inisialisasi dengan nama dataset. Ini sudah terload datanya, dan kita bisa year experience sama salary-nya dengan inisialisasi data fitur adalah year experience. Dan data target adalah salary. Mungkin bisa diberi keterangan. Ini untuk selanjutnya kita akan menampilkan datasetnya ke codingan dengan cara
menampilkan 5 dataset teratas maksudnya. Ini akan ditampilkan dataset year experience, terdapat 5. Karena ini sedikit datasetnya, kita bisa menampilkan semua dengan cara, kebetulan ini datasetnya sedikit jadi bisa ditampilkan banyak. Max columns. Columns. Max rows. Ya, seperti ini tabel aslinya, yaitu terdapat 30 dataset dengan dua kolom. Dan untuk melihat ukuran datasetnya, kita bisa menggunakan shift untuk ukuran dataset. Tiga baris, 2 kolom. Ini mulai dari 0 sampai 29. Setelah menampilkan bentuk datasetnya, kita bisa lakukan describe untuk melihat detail tentang dataset di sini. Function ya. Ini bukan count, min, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2, Q3.
Untuk selanjutnya kita bisa melakukan Matplotlib untuk menampilkan visualisasi data ini ke dalam sebuah gambar dengan cara plt.plot data fitur, data target. Label sebagai salary. Berikut visualisasi datanya. Terdapat 30 data ini, dimana jika year experience-nya lebih besar, maka salary atau gajinya akan lebih besar. Bisa dijelaskan pada gambar berikut. Setelah mengetahui detail dari data dan sebaran data yang digunakan pada percobaan kali ini, yaitu kita langkah selanjutnya akan melakukan proses training untuk mendapatkan model dan testing untuk melakukan prediksinya. Untuk langkah yang pertama, kita buat inisialisasi untuk variabel X dan Y-nya terlebih dahulu, di mana variabel X merupakan year experience dan salary-nya adalah Y. Untuk X adalah dataset dari year experience, bisa dituliskan seperti ini. Year experience yes.
Untuk Y-nya adalah salary, kita run, error, receive value, dataset, values, receive, trackbook, checkbook is not dataset, ini salah. Kita run. Alhamdulillah benar. Ya, benar, tadi salah pada ini. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita memisahkan antara year experience dan salary menjadi X dan Y, yaitu selanjutnya dengan melakukan memisah data antara data train dan data testing, yaitu dengan menggunakan X train, X test. Di sini kita akan membagi antara data train dan data set menjadi perbandingan 8:2, di mana dataset lebih banyak dibandingkan kita akan memisah menjadi dua, yaitu dataset, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Tes untuk setelah kita memisah antara data train dan data testing, kita buat
kita masukkan linear regressionnya, metodenya, dengan membuat inisialisasi dengan nama linear regression. Ini efek saja. Linear regression di linear regression. Sudah kita menjalankan fungsi linear regressionnya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan trade menggunakan training data yang sudah di split sebelumnya dengan linear regression. Yaitu dengan cara lin.reg. Di sini kita akan membuat model dengan dataset X-train dan Y-train menggunakan linear regression. Linear regression sudah dijalankan dan sudah ada modelnya. Kita bisa melihat modelnya sekarang dengan cara melihat nilai intercept dan nilai koefisien dengan cara print untuk melihat nilai koefisien dan print untuk melihat intercept. Tidak ada nilai koefisien dan nilai interceptnya, jadi nanti model kita itu kiranya seperti ini. Y sama dengan nilai koefisien dengan nilai X ditambah nilai intercept. Seperti ini modelnya nanti, dimana ketika kita memasukkan X maka akan menghasilkan Y. Kita beri komen. Setelah kita mengetahui modelnya, yaitu kita bisa mengetahui akurasi skor dari model
yang kita testing data tadi di script sebelumnya, kita bisa melakukan menghitung nilai skor akurasinya itu dengan cara linear regression score x test menghasilkan akurasi sebesar 97%. Dan kita bisa memvisualisasikan hasil dari testingan kita tadi seperti sebelumnya dengan mengimport ini. Di mana plotnya kita ganti menjadi testing dan prediksi. Maaf salah.
Apa error? Maaf, tadi ini prediksi maksudnya. Ya, benar. Seperti ini nanti ada garis lurus antara year experience dan salary. Setelah kita memvisualisasikan regression line menggunakan data testing, selanjutnya kita bisa melakukan prediksi dari sebuah pengalaman seorang terhadap gajinya. Dengan menggunakan linear regression, predik dengan parameter pengalamannya bekerja, misal 10, misal 2 tahun, maka sekiranya gajinya perkiraan adalah $44.000, hampir sama dengan gaji yang ada pada data salary. Sudah begitu, mungkin ada yang ditanyakan, bisa komen di video ini. Terima kasih. Perhitungan akurasi dengan confusion metric. Apa itu confusion metric? Confusion metric merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya, confusion metric mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Contoh tabel untuk confusion metric terdapat positif, negatif, dan prediksi berupa positif dan negatif. True positif merupakan jumlah record data positif yang diklasifikasikan sebagai nilai positif. False negatif merupakan jumlah record data negatif yang diklasifikasikan sebagai nilai salah positif. False negatif merupakan jumlah record data positif yang diklasifikasikan sebagai negatif. Sedangkan true negatif yaitu jumlah rekor data negatif yang diklasifikasikan sebagai nilai negatif. Contoh perhitungan confusion metric. Pada tabel di samping terdapat 4 nilai true positif, 3 true negatif, 2 false positif, dan 1 false negatif. Untuk menghitung akurasi bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini dengan menghasilkan nilai akurasi sebesar 7:10. Precision. Untuk menghitung nilai precision bisa menggunakan rumus TP dibagi TP ditambah FP, di mana nilai TP adalah 4 dan nilai FP adalah 2. Dengan menghasilkan perbandingan precision yaitu 4:6 dengan persentase 67%. Recall bisa menggunakan rumus dengan TP dibagi TP plus FN, di mana nilai TP adalah 4 dan FN adalah 1. Dengan menghasilkan perbandingan untuk recall adalah 4,4:5 dengan menghasilkan persentase yaitu 80%. Event score bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini, dan pada
tabel di samping bisa menghasilkan nilai event score sebesar 72,93%. Demikian video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.